jalan-jalan kita. Nah, jalan-jalan kita hari ini kita nggak ke tempat wisata ataupun tempat kuliner, tapi kita mau tur kampus Universitas Bina Dharma. Nah, daripada penasaran, kita langsung masuk aja yuk. Nah, sebelum kita masuk, kita harus cuci tangan dulu ya. Take my hand and follow me out of you in a fantasy. Something good, just something sweet. Follow you in a fantasy. I'll be there, you'll be with me. Out of you in a fantasy. A place for me, a place to be. Out of you in a fantasy. Kita cek suhu dulu. Oke teman-teman semuanya, hari ini Ferdi nggak sendirian karena Ferdi udah ditemani dari marketing Universitas Bina Dharma, ada Ibu Kori. Halo Ibu Kori. Halo Feby. Iya, hari ini kita mau keliling-keliling kampus dulu ya Bu ya, boleh ya? Biar kita kasih tahu sama sobat bidar di rumah yang belum sempat mau keliling kampus karena masih kuliah online nih Bu. Boleh. Langsung aja, pertama kita mau kemana dulu? Boleh, nanti kita dari sini kita ke ruang ketua program studi dulu. Iya. Kemudian nanti kita jalan-jalan ke KPM, baru kita naik ke lantai atas. Oke, langsung aja yuk. Ini boleh. Jadi nanti kita mungkin mampir ke ruangan DSTI dulu. Iya. Ini ruangan apa ya? Kalau ini ruangan wakil rektor bidang riset teknologi dan inovasi kita. Kemudian di sebelah kanan kita ada ruangan direktur sistem dan teknologi informasi. Jadi servernya Bina Dharma ada di sini. Ada di sini ya. Iya. Kemudian programmer kita juga ada di sini. Semua ya Bu ya. Iya. Yang ngurusin masalah e-learning juga di sini sistemnya Iya Bu ya. benar. Semuanya di sini. Jadi IT kita semuanya ada di sini. Jadi langsung lingkupnya di ruang kaprodi sama dekan ini ya. Iya, kalau ini kita sudah masuk ke ruangan ketua program studi. Kemudian ada juga ruangan dekan di sini. Semua dekan fakultas sama kaprodi program studi semuanya ada di sini. Iya, benar semuanya ada di sini. Jadi, tapi kan karena kita lagi kondisi pandemik, jadi dibatasin untuk jumlah yang berinteraksi di rumah. Oke, langsung lanjut kita kemana lagi nih? Kita ke ruangan KPM di depan. Oke. Di depan jadi ada ruangan pusat pelayanan mahasiswa sama untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi Ruangannya di depan. iya, pelayanan mahasiswa sama Iya. yang mahasiswa baru yang mau daftar bisa langsung Bisa ke sini langsung. ya Bu ya. Ini ruangan PPM, jadi Iya. pusat pelayanan mahasiswa aktif itu semuanya di sini. Di sini ya Bu. Ya, alumni juga di sini. Yang mau ngurus KHS atau KRS, Iya. KRS bisa di sini juga ya Bu. Semuanya bisa di sini. Nah, untuk di sebelah itu untuk penerimaan mahasiswa baru. Yang mau bergabung ya Bu ya langsung bisa. Silakan nanti mau Tanya-tanya juga boleh ya Bu? Boleh. Kita layanin semua ya. Benar. Silakan. Jadi nanti kalaupun ada yang nggak sempet datang langsung ke Bina Dharma bisa juga nanti pendaftarannya lewat online. Ya langsung website kita aja. Iya. Langsung masuk ke website Bina Dharma. Benar. Jadi nggak harus datang ke sini kan. Jadi mempermudah buat mahasiswa yang di luar kota ya Bu. Benar sekali. Oke, Terus kita mau kemana lagi? kita langsung ke lantai 7 Lantai 7 boleh. untuk melihat sekretariat asisten. Even know why we're still on the opposite side. Maybe we're crossing line. Oh, you would make me cry. Jadi untuk di Bina Dharma sendiri sekarang udah berapa fakultas sama berapa program studi? Jadi kita sudah punya, kalau untuk fakultas kita udah punya 7 ya. dan 1 program pasca sarjana untuk fakultas. pasca sarjana. Iya. Kalau program studi kita totalnya ada 22 program studi dan dengan 2 program studi yang lain. Kita punya sistem informasi sama ilmu komunikasi. Sisanya nanti menyusul. Yang itu sudah akreditasinya A ya? Iya. Kalau yang apa? Benar. Benar. Kalau untuk pasca sarjana sendiri gimana? Pasca sarjana sendiri kita sudah punya 4 program studi. Semua rata-rata sudah Oke, kita langsung naik ke lantai 7. Jadi di lantai 7 ini tempatnya lantai 7 ini sekretariat pasca sarjana. Langsung lihat aja ya Bu Iya. ya? Boleh. Selain sekretariat pasca sarjana, untuk di
yang lantai 7 kita punya lab multimedia, kemudian ada lab e-government, jadi selain ruang kelas untuk pasca sarjana sendiri. Benar. Nah, jadi kalau untuk lantai 7 ini memang agak jarang ya untuk mahasiswa S1, Bu. Iya. Tahu. Jadi memang kita Benar. tur kampusin dulu nih. Iya benar. Alumni ya, rata-rata alumni yang dari S1, alumni yang dari S1 itu mau meneruskan ke S2. Ya, langsung bisa. aja. Kalau untuk alumni kita kan punya promo khusus ya. Promo ya. Iya. Jadi banyak potongan-potongan harga nih. Benar sekali. Kesempatan banget ya, Bu. Benar. Jadi menghemat biaya juga kalau Benar. ada promosi dari Benar kan. sekali. Ya kita naik ke lantai 7. Kita langsung ke lantai 7. Oke, kita lanjut ke lantai 7 dulu. Guys, kita mau lihat ada ruangan apa aja yang di lantai 7 bareng Ibu Kori pasti. Yuk. Boleh? Kita ke atas lagi. Kita ke sekretariat pasca sarjana. Oke, kita lanjut ke ruangan sekretariat pasca sarjana ya, Bu. Bawah. Ya? Kita mau lihat-lihat dulu Ya. di lantai 7 ini ada apa aja. Jadi di sini juga ada selain sekretariat pasca sarjana, kita juga ada ruangan direktorat riset Iya. dan pengabdian pada masyarakat juga di sini. Di sini ya, Bu. Ada kemudian ruangan ketua program studi ya, Iya, dan program dosen pasca sarjana ya, ya. dan dosennya juga di sini. Di lantai 7 juga. Lantai 7. Kemudian kita juga punya kantor LSP. Di sebelah kiri kita ya. Ada, jadi LSP kita udah BNSP nih. Iya, ya, Bu. benar. Ya, kita masuk ke dalam. Masuk. Kita mau lihat Assalamualaikum. Ini sekretariat pasca sarjana. Iya. Oke, jadi kita lagi ada di ruang sekretariat pasca sarjana Iya. ya. Jadi di sini tuh ada mini perpustakaannya juga Benar, nih, Bu, ya, untuk khusus yang pasca sarjana. program S2. Tapi di bawah juga kita yang lebih lengkapnya di bawah. di bawah ya, Bu, sebenarnya. ya, yang umumnya, Bu. Benar, Jadi di kalau sini tuh misalnya pelengkapnya untuk pasca sarjana Nah, aja. kalau ada jadi teman-teman yang di pasca sarjana kan Boleh ya, Bu, cari-cari ya? buku, Cari-cari langsung buku aja. kayak gitu. Jadi di sini juga udah lengkap sebenarnya, Bu, ya, untuk Iya, cuman kalau koleksi paling banyak kita di perpustakaan yang besar yang di bawah. Iya, untuk Oh, yang D3 gitu ya, sampai Untuk ke semua. S2. Iya. Bahkan kita juga ada kunjungan dari universitas lain juga main ke sini buat nyari referensi. Boleh banget ya, Bu, ya. Boleh. Jadi kayak terbuka untuk umum Benar. dari perpustakaan kita ya. Benar sekali. Lanjut, kita kemana lagi nih? Boleh kita ke depan. Jadi di depan itu ada laboratorium juga. Laboratorium, Nah, ya. Laboratorium multimedia sama laboratorium yang IT juga. Oke, kita lihat langsung ya. It's where you don't go. And I know you know all the things are close. But still have to let you go. Take my hand and follow me. Keluar dari ruang pasca sarjana, lanjut ke lab multimedia sama e-government ya. Iya. Langsung lihat. Ini ruangan direktorat penelitian kita, ya. Riset pengabdian masyarakat Di sini ya, Di Bu, sini ya. ruangannya. Jadi kalau dosen-dosen mengurus tentang penelitian, mengurus pengabdian, Kumpulnya di ruangan ini. Nggak dikumpul, jadi untuk ngurus, Ngurusin, Nah, oke. ngurus-ngurusnya nanti mereka kesini. Berkas-berkasnya kayak gitu ya. Iya. Kita boleh ke sini. Kita ke lab Ke lab multimedia. Di sebelahnya ini juga ada ruang kelas. Jadi ruang kelas khusus untuk pasca pasca sarjana. Iya. Hmm. Emang jadi area lantai 7 ini dikhususkan seperti Iya, pasca sarjana. insya Allah nanti kita kan lagi renovasi. Renovasi. Ya, kampus utama lama ya. Kampus, kalau dulu kita nyebutnya kampus utama lama, kalau sekarang kita nyebutnya kampus A. Itu akan dikhususkan untuk gedung pasca sarjana. Oke, jadi sekarang masih dalam tahap renovasi. Benar, karena kan kita lagi proses pengurusan S3 ya. Mudah-mudahan ya semuanya dimudahkan. Beneran ada yang alumni bilang, Iya. kalau bisa S3-nya dibuka. Udah ada S2 kan, Bu, ya? Kenapa Iya, nggak S3? Benar. Lanjut, kita masuk aja ya, Bu, Boleh, ya, ke lab. ini lab multimedia kita. Hmm. Biasanya kalau lagi nggak pandemik nih rame anak-anak, Rame ya, jadi Bu. ya dari yang mau buat Biasanya video, buat apa tuh gitu. mahasiswa juga boleh kan, Bu? Boleh. Jadi dosen mahasiswa biasanya
seluruh fakultas mahasiswa ya Bu ya. Iya. Boleh dipakai juga ya. Nah, D3, D4, ataupun S2 yang mau boleh. Karena semuanya terbuka ya Bu ya. Benar. Mahasiswa maupun dosen. Iya. Semua ruangan di Universitas Bina Dharma ini boleh dipakai semua ya. Iya, Bu ya. tadi ya dengan pembatasan ya. Iya. Kayak gini, kalau kayak ruangan multimedia ini kan mau program studi apapun kalau memang boleh. mereka pengen nih belajar tentang multimedia bisa sini. Bisa ke sini kan. Iya, nanti bisa ketemu sama Pak Denny Erlangsa. Nah, beliau itu memang di Penanggung bagian jawab multimedia. dan pengurusnya di Direktorat multimedia. Oke. Iya. Memang sudah. Iya. Bisa langsung bertemu Bapak. Iya. Kita kemana lagi? Oke, kita lanjut ke lab IT Governance dan e-government. Iya, Oke, benar. kita lihat ada apa aja di dalam lab ini. Oke, ini lab ID government kita. Biasanya dipakai untuk apa nih Bu? Lab ini sendiri. Jadi ini bantu untuk ke apa ya, penelitian yang lebih risetnya kayak dari government ya, kayak misalnya ngebantu kabupaten dari IT-nya apa dan sebagainya, kayak website itu biasanya di sini. Di sini semua Iya. ya. Ini Mahasiswa juga boleh masuk di sini Bu? biasanya kalau yang di sini itu mahasiswa pasca Pasca ya. yang berkaitan punya penelitian sama Penelitian. government atau mahasiswa S1 dulu kalau nggak salah bisa juga, tapi ya kita harus fokusnya kemana Kemana iya harus ada tujuannya benar pasti ya Bu. kalau dia memang fokusnya ke IT government boleh nanti ke situ. Jadi bebas ya, rata-rata sih anak Ilkom ya. Betul ya. Yang banyak punya penelitian ya Bu ya Benar. biasanya tentang kayak wira desa gitu ya Bu ya. Nah, kalau wira desa itu dia lebih apa ya, mungkin masuk ke salah satu pengabdian juga. Pengabdian. Nanti kalau memang salah satu pengabdian mereka juga membuatkan mereka Bisa ya Bu ya. lebih ke situ. Iya, Udah kita lanjut kemana lagi nih Bu? boleh. Habis ke lantai 7 ini. Kita dari lantai 7, boleh nanti mampir sebentar ke lantai 6. Boleh. Sekarang kita udah sampai di lantai 6 dan kita lihat ada ruangan apa aja di lantai 6 ya. Nah, di sini ada apa aja nih Bu ruangannya di lantai 6? Di lantai 6 kita selain punya ruang kelas, Ya. kita juga punya lab big data science. Di sini ya Bu. Untuk penelitian juga bisa kita pakai di sini. Kemudian nanti di sebelah juga kita punya aula. Ya. Kita ada aula Profesor Haji Buhari Rahman. Iya, ini ruangan aula kita. Karena lagi nggak ada kegiatan, jadi Iya, bisa jadi masuk ke kegiatan dalam. ya. Iya. Karena kan biasanya ruang aula ini dipakai untuk setiap acara yang ada Benar. di Universitas Bina Dharma. Jadi kita nggak repot-repot nih ya buat mikirin ruangan gimana nih kita Benar. mengadain acara. Karena memang ruang aula si punya kita ini udah besar ya Bu ya, bisa Iya. menampung banyak juga ya Iya. tamunya yang hadir. Jadi semua kegiatan-kegiatan di Universitas Bina Dharma biasa kita lakukan di aula ini. Jadi memang banyak sekali sudah event-event kita lakukan juga Bu ya. Semuanya ada kita lakukan di aula lantai 6 Profesor Buhari Rahman. Nah sekarang udah di lantai 6 kita mau kemana lagi nih Bu? Kita ke bawah. Boleh kita ke Nah, bawah? kita ke lantai 2. Kita sekarang udah ada di lantai 2 ya Bu. Iya. Dan di belakang kita ini juga ada ruang dosen di lantai 2 ini. Nah selain ruang dosen ini ada ruangan apa lagi Bu kalau di lantai 2? Selain di ruangan lantai 2 ini kan ada ruang dosen, tempatnya para dosen ngumpul. Tapi Iya. sekarang karena lagi from home WFH, ya? iya, Iya. lagi work from home, jadi dosennya jarang yang ada di kampus. Jadi masih dibatasi memang ya. Benar. Sesuai dengan anjuran pemerintah. Iya, kita mengikuti Mm-mm. dari peraturan pemerintah hanya untuk pembuatan sampah. Nah, di sini juga ada laboratorium Bina Dharma TV. Oke. Nah, di sini. Ini dari TV ya. ini Iya. kumpulnya anak-anak TV nih. Iya, benar. Broadcasting ya. Broadcasting. Yang hobinya broadcasting nanti silakan boleh nih bergabung dengan Iya. Bina Dharma TV ya. Ya, biasanya juga open recruitment setiap tahun Iya. ya, Bu, ya. Setiap tahun ajaran Benar, baru nih, benar, buat benar. calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama juga masih boleh Banyak, untuk benar. ikutan di Bina Dharma TV. Iya.
Break. Kemana lagi? Di sebelah kita ada ruangan direktorat akademik. Nah ini yang bagian lulusan tentang mahasiswa aktif yang untuk feeder ya, yang koneksikan antara feeder dengan sistemnya Bina Dharma tuh bagian akademik. Iya. Ini berarti Yang melaporkan mahasiswa kita itu bagian akademik semuanya. ini diurus di direktorat. Iya. Terus kapan mulai perkuliahan itu semua diurus. Di sini ya Bu. Kemudian ada juga biro penjamin mutu yang Universitas Bina Dharma, ruangannya kemudian ada ruangan Akreditasi. akreditasi. Wah, mau naikin akreditasi Bener, di sini ya, Bu, ya, kumpulnya di sini. Iya. Isinya di sini semuanya. Bener. Kemudian kita langsung ke perpustakaan. Iya. Aduh, tempat favorit banget. Bener ya. Iya. Jadi kalau kuliah ngilangnya ke perpustakaan. Selain kantin ya. Boleh kita langsung ke perpustakaan. Why we're still on the opposite side? Maybe we're crossing line. Baik, kita masuk ke perpustakaannya Universitas Bina Dharma. Langsung aja keliling-keliling perpusnya dulu ya, Bu, ya. Di perpustakaan juga selain mahasiswa bisa pinjam buku atau ngerjain tugasnya atau nyari referensi. Jadi di sini juga buat ngecek Turnitin ya. Karena kan pada saat mereka skripsi itu kan harus cek dulu plagiat atau enggak Enggaknya, nih benar ya, Bu, artikel ya? yang mereka buat Iya. gitu skripsinya. Jadi di sini Di juga. sini juga bisa. Iya. Jadi juga perpustakaan ini juga bisa terbuka untuk umum ya, Bu. Iya. Jadi boleh Kalau dari luar juga bisa. mahasiswa di luar juga boleh kunjung ke sini. Karena di sini kita tidak membatasi benar. ya, Bu, ya. Kalau mahasiswa dulu mungkin mencari referensi aja, Iya, nggak referensi ya. meminjam ya. Iya. Nah, kita masih kalau untuk peminjaman hanya dibatasi untuk internal mahasiswa dan dosen. Jadi memang perpustakaan di sini udah lengkap banget nih. Iya, Bisa teman-teman lihat sekeliling kita. boleh nih. Jadi ini Sambil cari referensi, bisa. sambil ngerjain tugas ya, Bu, ya. Di Iya, sini benar. semuanya paling nyaman tempatnya. Wifi-nya juga lancar. Jadi di sini Ruangannya nyaman, bisa. suasananya nyaman. Jadi Kalau- memang untuk belajar banget nih untuk teman-teman yang mau cari referensi. Nah, iya. Kalau nggak pandemi rame. Rame ya, Bu, ya? Kan Iya, ada Pak. tempat duduknya. Ah, Terus ada biasanya juga yang Di sini ya, bisa Bu, ke ya. sini. Bisa di sini nanti nih ini tempat duduknya. Jadi pengen nyantai, juga bisa di sini. Jalan di sini ya, Bu, ya. Harus duduk-duduk ya. Benar. Tempat foto spot juga. Ah, Ini banyak mahasiswa yang banyak. Instagramnya, Bu. Iya, benar sekali. Iya. Boleh. Ini kayaknya bakal jadi spot Favorit ya? mahasiswa baru Iya, foto nih benar, kayaknya. benar, Udah benar. ditandain nih, Bu. boleh, boleh. Oke. Boleh. Biasanya di sini kalau nggak lagi pandemi gini rame ya, Bu. Rame, Di sini iya. kursi-kursi di sini yang mau belajar, mau buat jurnal, mau buat skripsi. Boleh, Di silakan. sini semuanya. Nggak cuma mahasiswa ya, dosen juga Dosen sama. juga sama. Nah, kita dari perpustakaan ini mau lanjut kemana lagi? Kita boleh ke bawah, nanti kita ada ruang meeting. Mau meeting dulu ya. Kita mau ke lantai 1 dulu. Iya, kita taruh ada satu. Nah, Sobat Leader, kita udah balik ke lantai 1 lagi dan kita mau lihat ruang meeting yang ada di Universitas Bina Dharma. Langsung aja kita masuk ya, Bu. Oh ya, di sebelah ada direktorat kemahasiswaan. Oh, jadi di sini tempat ngurusin mahasiswa ya, Bu, ya. Curhatnya mahasiswa Mahasiswa di sebelah Benar. sini. Oke. Boleh. Jadi mau adain kegiatan, itu ketemu dulu sama Pak Nofri nanti. Pak Nofri, ya. Direktur kemahasiswaan. Kita ke room Profesor Haji Rintis Zainuddin Ismail. Di sini. Selain ruangan meeting. Di sini juga ada ruangan wakil rektor dan kemahasiswaan, sebelah sama ada alumni di sini, ruangan kayak Zainuddin. Kemudian kita juga lihat di sini ada ruangan rektor, ini Ibu Dr. Sunda Ariana. Kemudian baru kita masuk ke ruangan meeting. Ya. Ruangan meeting Profesor Haji Zainuddin Ismail namanya. Jadi ini merupakan ruang meeting yang biasanya Iya, dipakai untuk ruangan penandatanganan meeting MOU juga ya, Bu, di sini ya. Ada. Iya benar. Kalau yang masih skalanya kecil ya, Iya. tamunya itu pasti di sini. Di sini ya. Iya. Kalau sudah agak banyak kan baru kita pakainya di aula. Di aula. Iya. Di
lihat skalanya dulu ya Bu. Kalau benar. banyak, besar, kita ke atas. Dilihat dulu Iya, jumlahnya berapa dilihat banyak. jumlahnya Benar. banyak sekali. Oke guys, jadi kita udah banyak ngobrol ya Bu dengan Ibu Kori yang selaku marketing dan humas Universitas Bina Dharma, dan juga kita udah keliling-keliling kampus utama Bina Dharma, dan kita udah lihat ruangan apa aja yang ada di kampus utama Bina Dharma. Nah, jadi buat sobat bidar yang mau daftar di Universitas Bina Dharma, selain bisa datang langsung ke Universitas Bina Dharma, bisa di mana nih Bu? Jadi bisa juga daftar online di websitenya kita di www.binadharma.ac.id/pendaftaran. Jadi bisa daftar langsung online di sana atau datang offline juga bisa. Silakan aja. Jadi buat yang mau tanya-tanya juga bisa Boleh. langsung kunjungin Instagramnya juga ya Bu? Boleh, Di mana Bu? Instagram kita di @ubd_palembang dan juga di Facebook kita ada Universitas Bina Dharma. Itu sudah informasi semua tentang Bina Dharma, ada semua di sana. Sudah lengkap ya? Iya, benar sekali. Jadi tunggu apa lagi buat sobat bidar yang mau gabung langsung aja nih, karena masih banyak juga potongan-potongan harganya Benar ya Bu sekali. ya, yang udah menanti. Benar sekali. Nah, jadi sampai sini dulu episode jalan-jalan kita hari ini mengenai tur kampus Universitas Bina Dharma. Saksikan terus tayangan-tayangan lainnya yang ada di Bina Dharma TV di YouTube channelnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye! Things are close. I see how really you go. Take my hand and follow me. Out of you in a fantasy. Something cool, just something sweet. Follow